Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atau pada ini yang mudah-mudahan cerah dan insyaallah berkah. Kita masih Allah pertemukan dalam isi sehat wal afiat. Dan yang paling utama adalah bukan hanya sehat badan, tapi sehat fikir dan sehat jiwa. Nah, di sini ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata bahwasanya la tada' qiyamul lail, ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la dharuh. Ya, wa kana idza marda aw kasila shalla qa'idan. Jadi ini pesan mungkin bagi para pemuda sekarang lah, atau bagi umat akhir zaman ya. Kalau kita yang diwajibkan salah satunya adalah qiyamul lail, sehingga apa? Kewajiban tersebut akan dihapus kepada para umatnya nanti di ayat Al-Muzammil terakhir. Ya inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Karena Allah itu begitu sayangnya Allah kepada umat ini, ya, kepada hamba ini, ya, sehingga qiyamul lail itu Allah tahu. Ya, kesibukan kita macam-macam. Ada yang kerja, yang berjihad, ada yang sakit. Pokoknya macam-macam. Nah, saking ringannya, saking Allah itu menginginkan apa? Orang-orang itu tidak meninggalkan itu loh. Ya, makanya syariat Islam itu cukup memudahkan. Ya, silakan laksanakan. Yang penting apa? Namanya witir. Witrun itu kan ganjil. Ya, silakan satu. Kalau satu ya 3. Kalau nggak 3 ya 5. Kalau nggak 5 ya 7. Kalau nggak 7 ya 9. Kalau nggak 9 11. Stop di angka 11. Nah, karena semuanya itu pernah Nabi lakukan. Nah, jadi kalau itu tandanya apa? Karena Allah itu cukup tahu. Kadang-kadang kita semangat. Wah, gas lah nih, gaspol. Tambah deh ya. Ya, jadi berapa? Jadi 7 lah. Tambahan deh gitu kan. Ada kalanya udah capek segala macam, ya kan. Pulang dari apa namanya? Jampang misalnya ya. Pulang dari Jampang ya udah 1 rakaat selesai. Ya, 1 rakaat selesai. Ya, yang jangan kita tinggalkan itu. Ya, terutama yang salat witir tadi. Ya, kalau misalnya salat malam silakan. Nanti bisa dilaksanakan entah itu 2 rakaat, ditutup dengan witir 1 rakaat, monggo. Ya, yang jelas sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, yang jelas kita lakukan. Ya, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Itu kaidah usul fikihnya. Apa yang tidak bisa dicapai keseluruhan, maka jangan ditinggalkan sepenuhnya juga. Ya kan? Misalnya tahajud. Itu kan 11 rakaat ya. Apa namanya pada umumnya. Ya, ambil 8 rakaat untuk sholat sunnahnya, ditutup dengan witir 3 rakaat. Ada satu waktu kita itu nggak mampu, ya udah jangan ditinggalin juga seluruhnya. Ambil 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Kan seperti itu. Jadi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, maka jangan tinggalin juga semuanya gitu. Misalnya ya bagi yang pernah ikut ojoj, nah ini menjadi saksi nih, hati-hati yang udah pernah ikut ojoj. Sayangnya saya nggak pernah ikut ya. Karena zaman itu WA itu masih jadi barang mahal ya kan. Ojoj itu tahun 2000 berapa ya? 2012 kali ya. 2012, 1 hari 1 juz bos. Ya, 1 hari 1 juz. Nah, kalau sekarang nggak mampu 1 juz ya jangan ditinggalin sepenuhnya juga. Paling tidak 1 halaman. Nggak mampu 1 halaman ya udah setengah halaman. Nggak mampu ya kurangnya lagi 4. Kalau nggak mampu 1 ayat, dan kalau nggak mampu nih keterlaluan kalau nggak mampu 1 ayat. Ya kan? Ya minimal nggak tahu, kayaknya semalas-malasnya orang malas juga nggak akan semalas ini membaca Al-Quran alif lam mim, sadaqallahul azim, kayaknya nggak ada. Ya, ya. Apakah itu diganjar pahala? Ya jelas lah. Ya kan? Kita baca Nur itu satu sudah 10 pahala kan? Ya. Kemudian kita tutup dengan sadaqallahul azim. Cuman kan ini miris. Iya, iya, ya giliran hal akhirat kita itu ambil yang batas minimal. Tapi untuk ukuran dunia batas maksimal. Ya, ya ini nasihat untuk diri saya. Untuk diri kita lah. Ya,
kita kembali berkaca seperti itu. Nah, inilah kebiasaan Nabi. Selanjutnya apa? Wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Kemudian ketika beliau merasa ketika beliau dalam kondisi sakit, ya. Wa kana idza marida aw kasila. Nah, ini makanya kenapa hadis ataupun atsar juga harus ditafsirkan. Karena kasal itu, kasala itu, kalau misalnya secara linguistiknya itu namanya malas, ya kan? Ya. Tapi harus dicatat, Nabi itu nggak pernah ada yang malas. Sifat kasal itu nggak ada dalam diri seorang Nabi, nggak, mustahil. Jangankan sifat kasal, ya. Saya pernah membaca tafsir Imam Bukhari di At-Tabari. Nabi itu, satu orang Nabi pun itu nggak ada yang pernah menguap. Ya, karena menguap itu indikator seseorang sudah mulai mau malas. Kalau sudah menguap, makanya menguap itu menular, ya. Menular menguap itu. Ya, menular menguap itu. Nah, dijelaskan bahwasanya para ulama itu sepakat satu orang Nabi pun nggak pernah ada yang menguap, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, ini menandakan bahwasanya para Nabi itu bukan seperti kita lah, ya, putar-putar nguap, sholat nguap, ya. Kemudian lihat orang nguap, ya kita ikut nguap gitu, kan nular. Nah, di sini aukasila, ya, sehingga kasal di sini ditafsirkan oleh para ahli hadis itu bukan sebagai malas, ya, tetapi ketika beliau capek. Nah, ketika beliau capek, ya, maka ketika Nabi Muhammad SAW dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi capek, maka beliau sholat qa'idan. Ya, beliau sholat dengan cara duduk. Ya, yang ala kulli hal, yang paling bisa kita ambil dari atsar ini adalah bahwasanya Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Dengan kata lain, ada fadilah yang cukup besar dalam qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Jadi cukup banyak fadilah-fadilah dari qiyamul lail itu. Paling tidak, ya Allah sudah lindungi kita, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di sisi Allah maupun di hadapan manusia. Dan yang lebih mantapnya lagi karena rata-rata orang itu melaksanakan sholat qiyamul lail itu kan mendekati subuh, ya, ataupun yang disebut waktu sahur. Ya, waktu sahur itu mendekati subuh, ya, ataupun mau sudah tahrim lah, paling tidak itu tahrim itu masih sahur, ya. Jangan salah. Assalatu wassalamu alaihi itu masih sahur. Ya, silakan makan, silakan minum, ya. Jadi ada satu fadilah besar di waktu sahur ini, salah satunya yaitu ketika mendirikan qiyamul lail, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini di waktu malam ini. Ya, sehingga Allah itu sendiri yang mengatakan mana orang-orang yang meminta ampunan, mana orang-orang yang ingin ditinggikan derajatnya. Ya, siapa yang meminta akan kuberi, siapa yang memohon ampunan akan aku ampunkan. Ya, jadi itu satu kepastian, satu janji dari Allah ataupun satu garansi dari Allah bagi orang-orang yang ingin bangun malam. Nah, salah satu amalannya ketika amalan eksklusif yang bisa dilakukan ketika qiyamul lail adalah istighfar. Ya, sederhana. Ya, makanya ketika nggak mampu kita bangun lail, maka bangunlah sebelum subuh beristighfar di waktu sahur itu. 5 menit misalnya, atau bahkan 2 menit. Ya, karena ini disebutkan oleh para ulama, istighfar itu merupakan salah satu amalan ahli surga yang ada di bumi itu. Ya, yaitu dalam surat apa Ustaz Mustafa? An-Najm, ya. Az-Zariyat, ya. Az-Zariyat, ya. Dalam surat Az-Zariyat, ya, wabil asharihum yasfirun. Ya, wal mustaghfirina bil ashar dalam surat lain. Jadi orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Disebutkan di situ. Di waktu sahur. Ya, maka ketika kita sudah mendapatkan nasihat seperti ini dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ini kan ummul mukminin, maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Nabi, ya inilah sunnah Nabi. Ya, jadi jangan sempit dalam memaknai sunnah Nabi. Oh, sunnah Nabi cuman ini, cuman itu. Oh, enggak, ya.
Anda qiyamul lail walaupun hanya 1 rakaat, 3 rakaat sedang melaksanakan sunnah Nabi, itulah bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat, hikmah terbesarnya aja ya, Nabi seorang yang sudah maksum. Ya, seseorang yang dilindungi dari Allah untuk tidak terjun dalam jurang dosa seperti kita. Ya, itu masih mengharapkan ampunan, masih mengharapkan rahmat dengan kuatnya ibadah Nabi di tengah malam. Ya, maka kita yang bergelimang dosa, ya, maka ini lebih aula. Iya, lebih aula. Tapi justru kita lebih nyenyak tidurnya ya. Ini yang paling kacau. Ini yang paling kacau kita tuh. Justru kenapa kita tuh jauh lebih nyenyak tidurnya ketimbang Nabi ya. Ya, satu waktu itu ada. Silakan baca tentang hadis qiyamul lail Nabi. Ya, Nabi itu pernah sholat malam itu dari ba'da isya yang menjelang subuh. Ya, tanpa berhenti. Ya, makanya suatu ketika Aisyah mengatakan, "Oh ya Rasulullah, lima taf'alu dzalik?" Ya, kenapa engkau melakukan qiyamul lail sampai tawarramat qadamahu, sampai kakinya itu tawarram. Tawarram itu kayak bengkak kebiru-biruan gitulah ya. Saking lamanya beliau berdiri atau saking khusyuknya beliau beribadah kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Ya, wallahu alam bisawab. Ini nasihat bukan hanya sekedar kita sampaikan, tapi perlu kita amalkan ya, agar tidak menjadi penggugat nanti kita di akhirat. Jadi Al-Quran, contohnya seperti Al-Quran. Al-Quran itu bisa menjadi pembela, bisa menjadi penggugat. Ya, layaknya dalam sebuah persidangan ada jaksa penuntut, ada jaksa pembela. Ya, Al-Quran itu akan membela ketika kita betul dalam mengaplikasikan Al-Quran. Tapi Al-Quran itu akan menjadi penuntut. Nah, justru karena Al-Quran itu orang itu masuk neraka, naudzubillah. Ya, itu ketika Al-Quran itu ya diperjualbelikan, atau justru Al-Quran itu dipakai untuk menyesatkan, menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, ya kan? Sehingga menafsirkan timbullah tafsir-tafsir yang aneh dan nyeleneh yang keluar dari ketetapan-ketetapan, terutama ketetapan para ulama. Nah, ini menjadi hujjatun alaihi ya, ataupun menjadi penggugat nanti di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Monggo barangkali ada pertanyaan ya, 1-2 pertanyaan lah. Kayaknya tentang ruqyah. Kayaknya tentang ruqyah. Iya, enggak. Udah, yang jelas kalau udah pernah di ruqyah enggak usah berharap ya. Tapi ini kan izin tanya, kalau misalkan sholat witir itu emang harus ganjil apa? Kalau genap juga nggak apa-apa gitu? Ada ketentuannya kalau genap. Ya. Kapan sholat witir itu menjadi genap? Ketika kita tertinggal melaksanakan sholat witir dan sudah melakukan sholat subuh. Nah, jadi ada amalan itu yang boleh dilakukan di luar waktunya. Kan witir itu terbatas waktunya. Ketika subuh, habis subuh emang bisa melaksanakan witir kan enggak? Habis zuhur emang bisa melaksanakan duha kan enggak? Ya kan? Ada waktu-waktu tertentu. Maka bagi orang-orang yang sudah mendawamkan atau sudah rutin mengamalkan amalan ini, misalnya Kang Daniel ini sudah 30 tahun. Umurnya tapi 20 ya. Iya. Sudah 30 tahun nih mendawamkan witir. Sehingga satu ketika itu Masya Allah sudah dakwah dari Sabang sampai Merauke kecapean kan. Ketiduran. Bangunnya itu ketika sudah azan. Nah, sudah masuk waktu subuh kan? Sudah masuk waktu subuh. Nah, kapan melakukan salat witir itu? Ya setelah subuh silakan. Caranya bagaimana? Ditambah 1. Iya, kalau 1 ya 2. Ketika 3 ya 4. Ya, seperti itu. Berarti Ya. kalau misalkan masih di waktunya mah tetap harus ganjil gitu. Memang harus ganjil, namanya juga witrun. Ya. Kalau lagi mau gitu, karena saya nggak tahu ya. Kadang tahajud 2 rakaat, witir 2 rakaat. Ya, itu insya Allah niatnya sampai, tapi caranya salah. Ya, itu makanya fadlul alim alal abid, kafadlil qamar ala sa'ilil kawakib.
Ya, keutamaan seorang yang berilmu dengan seseorang yang hanya beribadah tapi tanpa ilmu. Itu seperti keutamaan bulan di antara bintang gemintang. Ya kan? Ketika bulan purnama muncul, itu bintang itu orang nggak ada yang lirik. Ya kan? Iya, itu keutamaan orang yang berilmu. Ya, makanya yang paling pertama ketika kita hendak beribadah ya cari ilmunya. Apalagi sekarang akses sudah gampang kok. Ya, tapi Ustadz saya takut sesat ini. Takut salah informasinya kalau dari internet. Ya tinggal dibuka YouTube, cari ceramahnya. Itu kan cukup jelas. Kalau hanya teks, kalau web misalnya itu kan hanya teks itu kan nggak jelas mungkin sumbernya dari mana. Tapi kalau YouTube silakan buka, misalnya ada Buya Yahya official, macam-macam, cukup banyak sekarang. Itu pasti ada. Ya cari tata cara sholat witir. Apa yang dimaksud dengan witir nanti beliau akan jelaskan. Itu kita cari. Jadi nggak ada lagi alasan ya kita untuk dalam tanda kutip jahil dalam hal ibadah. Ya, apalagi tebak-tebakan aja. Ya bismillah lagi semangat ya udah salat subuh 4 rakaat. Ya. Makanya kenapa Islam itu agama disebut sebagai agama wahyu. Agama yang sudah ketok palu gitu loh. Ya. Jadi bukan agama yang diciptakan, seandainya agama Islam ini diciptakan oleh kepala manusia. Maka ketika semangat dia itu bisa 4 rakaat salat subuhnya, ketika enggak semangat dia bisa 1 rakaat. Yang penting sholat, kan itu, kan kacau, ya, kan kacau. Tapi justru ketetapan inilah yang membuat keteraturan semuanya. Ya udah, ketika semangat 2 rakaat, malas juga 2 rakaat, segitu loh. Ya kecuali sholat sunnah silahkan, unlimited, tanpa batas. Bangun di jam 1, kan bangun iseng jam 1. Ya udah nggak ada kerjaan lain, ya hantam aja sholat 100 rakaat ya enggak. Ya. Karena itu masih derajat sunnah ya. Jujur tadi malam juga saya kayaknya ngopi jam berapa ya, jam 11:30. Kacau banget itu kopinya ya. Iya, 11:30 belum bisa tidur malah nyeduh 1 gelas lagi. Ya. Iya, akhirnya saya tidur jam 2:30. Jam 2:30 ya, alhamdulillah lah, setidaknya witir itu jangan sampai kelewat, paling minimal tuh witir. Karena witir itu bisa dilaksanakan ba'da isya langsung. Ya, ba'da isya langsung. Baik, mangga ada lagi. Satu lagi kan kadang di jalan ya mengenai ini kan hadas gitu. Kalau misalkan kita nggak sengaja nih kena najis dalam. Nah kita kondisi di luar nih kan, lagi di luar, lagi dinas keluar. Kan sholatnya gimana gitu? buat apakah pakai celana itu udah sah kita sholat atau gimana gitu? Sah, karena dalam keadaan darurat. Hanya saja sholat yang dilakukan itu bukan langsung sholat, misalnya datang waktu duhur kita langsung sholat duhur ya. Itu memang ya langsung sholat duhur, cuman namanya tuh sholat lihurmatil waqt. Iya, untuk menghormati waktu itulah. Ya, ketimbang kita nanti melalaikan waktu sholat dan meninggalkan sholat, itu jauh lebih parah. Ya, kita nggak ketemu air, baju dalam keadaan hadas. Ya udah seadanya. Ya, seadanya. Jadi keadaan darurat itu membolehkan semua hal yang dilarang. Nah, itu kondisi darurat. Ya, tapi ingat darurat. Misalnya lagi di jalan tol nggak ada rest area. Cipali itu kan panjang banget itu. Ya kan? Cipali itu panjang banget, atau Brexit itu ya. Itu kan panjang banget. Ya udah, nggak ketemu itu, ketimbang nepi dulu itu kan membahayakan. Ya kan? Nah, walaupun kita nyalakan lampu hazard itu kan. Ya udah, paling minimal itu nanti tayamum. Ya nempel aja tangan dimanapun. Ya karena di sini aja banyak debunya. Tuh kan? Banyak debunya. Kemudian laksanakan tayamum, walaupun baju dalam keadaan hadas, laksanakan sholat ketika itu. Ya, ketika sampai di tempat tujuan, baru kita laksanakan sholatnya. Iya, seperti di qadha. Baru kita laksanakan sholatnya. Ya, yang jelas apa? Kita nggak meninggalkan waktu itu. Ya, kecuali dalam kondisi safarnya memang sudah pas.
Ya, dari sini ke Tasik misalnya atau dari sini ke Jampang kan itu sudah masuk wilayah safar yang bahkan membolehkan qashar. Ya udah nanti ditakhir. Ya, karena jamak itu hukumnya mubah, tapi kalau qashar tuh hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Makanya kalau saya pulang ke Garut, masjid itu ya, ini rumah mertua saya, masjid itu ya kelas sebelah. Kurang lebih 20 meter. Dekat. Iya, dekat. Tapi saya tetap milih qashar. Ya. Tapi saya tetap milih qashar. Ya, dengan kita pilih qashar seperti itu, kita itu ngerasain, nikmat banget jadi dalam agama Islam ini ya. Ya, baru kita ngerasain tuh ringannya tuh agama Islam itu. Ya. Kan ada sebagian orang yang wah semangat, nggak boleh tuh qashar, masjid depan sana ente kacau ente. Nggak seperti itu. Iya. Justru kita sedang mengamalkan kemudahan yang ada dalam Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kalian itu mudah, tidak menghendaki kalian itu susah dalam menjalankan syariat. Baik, ada lagi? Dari Habib. Ini Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita meninggalkan yang wajib melaksanakan yang sunnah contoh dalam sholat? Misalkan kita kemarin nggak sholat nih, nggak sholat isya, tapi pas subuhnya nih, kita sholat sunat subuh, tapi belum qada isya yang semalam itu gimana? Ya nggak bisa lah. Ya, jadi memang wajib kan memang sudah seperti itu runtutannya ya. Ada satu, kalau misalnya analogi yang kayak gini itu kayaknya jarang. Tapi ada satu yang cukup sering kita lupakan. Itu dalam kondisi sholat Jumat. Mendengarkan khutbah itu bagian daripada rukun Jumat. Ya. Sehingga apa? Orang itu justru sedangkan menjawab azan itu sunnah. Tapi orang itu lebih mendengarkan azan dulu kan ketika khotib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan. Itu banyak orang yang menunggu azan. Sedangkan nanti ada potongan khutbah yang tertinggal yang dia dengar. Karena selesai azan mereka sholat sunnah, sedangkan khotib kan sudah berkhutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya, ini praktek yang banyak sebenarnya kita itu kan. Jadi sholat aja terus. Karena yang kita kejar nanti adalah khutbahnya. Gitu loh. Jangan kita tunggu nih. La ilaha illallah. Imam langsung naik itu. Innal hamdalillah nahmaduhu. Kita baru takbir. Ya kan? Nah, ini banyak yang keliru dalam memaknai ini. Iya, melaksanakan yang sunnah. Soalnya kan ini kan bagian daripada rukun, walaupun memang tidak membatalkan Jumatnya dia. Ketika kan sholat Jumat, walaupun dia masih dalam satu rakaat juga masih dikatakan Jumat itu. Ya, masih dikatakan Jumat. Ya, ini praktek yang paling banyak. Apalagi yang azannya 2 kali ya. Kan azan yang utama itu kan satu yang di awal aja. Itu yang menandakan waktu Jumat itu sudah masuk ataupun waktu duhur itu sudah masuk. Ya kan? Ketika kita sudah menjawab azan itu tuh sudah selesai sebenarnya yang azan pertama. Ya, azan kedua itu nanti kan istilahnya azan Bilal ya. Azan apa yang kedua itu ya? Azan kedua ya. Nah udah, makanya azan udah kita takbir aja langsung. Karena yang kita kejar adalah khutbahnya. Nah, cuman ini kita kan masih nungguin azan. Ya. Apalagi yang sholatnya lama ini ya kan. Sholatnya lama, imamnya mungkin udah setengah khutbah. Apalagi kalau di wilayah Jawa Barat yang khutbahnya pendek itu kan. Sebagian wilayah yang cuma ngambil rukunnya aja. Assalamualaikum. Imamnya khotibnya sudah barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Udah mau selesai khutbah pertama. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu hikmah yang bisa kita petik hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita amalkan ya dari yang tadi itu, karena inti dari ilmu ataupun dari syariat ini ya kita amalkan lah, bukan hanya sekedar kita hafalkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.